tiba-tiba tuh hujan mas. Oh. Gak tahu kenapa tiba-tiba hujan. Mungkin bisa jadi faktor kebetulan awalnya ya. Awalnya hujan angin, terus ya mati lampu juga mas, aliran mas. Mati lampu, hujan angin. Keadaan itu di tengah hutan mas, perjalanan mau menuju rumah si orang tersebut. Jadi posisi dari pamannya Arif ke orang bisa itu menempuh perjalanan itu hutan mas, hutan sancang itu kan. Hutan sancang. Saya pakai motor berdua mas sama teman saya. Sampai saya di apa ya mas, seperti dikasih nasihat atau apalah sama paman saya, sing sabar, katanya harus sabar karena ini hujannya berat. Karena saya emang sebelumnya belum pernah ngobatin satu pasien kayak gini, sampai rintangannya itu benar-benar berat mas. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Tri Channel, Baraya Tri Channel. Episode kali ini saya atau channel ini selalu menampilkan atau menayangkan cerita yang benar-benar dialami oleh narasumber. Dan sebagai catatan di sini, Baraya Tri Channel ini bukan fake, bukan hoax ataupun fiktif. Ini memang benar-benar yang terjadi atau yang dialami langsung oleh narasumber. Nah, mungkin untuk cerita kali ini saya ada sedikit tadi masukan dengan narasumber. Kalau memang sekarang ini narasumber akan menceritakan pengalamannya tentang yang namanya pelet. Mungkin Baraya Tri Channel sudah tahu apa itu pelet, dan menurut keyakinan saya memang pelet itu ada. Saya kembalikan lagi ke Baraya Tri Channel, itu mau percaya atau tidak dengan adanya pelet, gundam dan lain sebagainya. Tapi saya pribadi di sini mempercayai adanya pelet. Nah, dan untuk episode kali ini saya sudah menghadirkan narasumber yang memang narasumber ini mengalami langsung apa itu pelet dan apa yang dirasakan gitu, sampai dia itu mengobatinya sampai ke Garut, sampai ke Sancang, kemana-mana lah gitu. Nah, untuk cerita selengkapnya kita simak langsung dari narasumber Baraya. Tapi sebelum kita kuak ceritanya, jangan lupa di subscribe, like, komen, dan tekan tombol lonceng untuk berkembangnya channel ini. Oke Baraya, kita gaskan langsung ke narasumber. Selamat malam Arif. Malam Pak. Gimana kabarnya nih? Baik, alhamdulillah sehat. Nah, menurut tadi yang sudah diceritakan sama saya, bahwa Arif ini kemarin-kamarin sempat terkena apa itu yang namanya pelet ya? Ya betul Pak. Untuk lebih ininya coba Arif ceritakan apa yang dirasakan tentang kena sihir pelet ini. Silakan. Jadi awalnya seperti ini mas, saya tuh kan kenal sama satu cewek di medsos. Saya tuh pengen deket lah, pengen coba kenalan. Saya beranikan diri buat kenalan. Saya coba hubungin dia. Terus ya lanjut di WA, kita ngobrol-ngobrol, kenalan hampir ada 2 minggu. Dari kenalan itu di medsos saya chatting WA hampir 2 minggu kenalan. Pokoknya selama 2 minggu istilahnya Arif ini masa pendekatan lah, PDKT itu 2 minggu. Terus bukan cuman sama dia doang ya mas, saya PDKT itu sama beberapa cewek lah, ada banyak lah ceritanya. Cuman entah kenapa perasaan saya tuh tertuju pada dia gitu, lebih mas. tertarik pada dia, sampai akhirnya saya
ajak ketemu lah mas, pengen ketemu saya sama dia, ajak ketemu, terus kita main ngobrol. Gak lama dari situ, beberapa minggu ke depan, saya coba ungkapin perasaan mas, karena gini, saya tuh dari awal ketemu tuh udah kayak, wah ada rasa nih, dapat chemistry. Iya, wah ada rasa nih sama dia, udah cocok kayaknya. Sampai akhirnya saya memutuskan untuk menjalin suatu hubungan mas. Pacaran sama cewek itu. Pacaran sama cewek itu. Pacaran hampir 3 bulan, 2 bulan mungkin. Pacaran, ya awalnya biasa aja gitu, cocok-cocok aja. Sampai akhirnya suatu hari ada satu kejadian yang merasa saya tidak cocok sama dia mas. Merasa tidak cocok sama dia, sampai akhirnya saya memutuskan untuk ya sudahlah, kita break aja gitu hubungan ini. Saya minta putus sama cewek yang itu ya, saya kenalan di medsos. Terus reaksi si cewek ini gimana waktu pas Arif bilang putus? Reaksinya nggak terima kah, atau marah kah, atau bagaimana? Yang awalnya sih ya biasa aja gitu, masih ceweknya udah sih saling terima gitu, saling nerimain. Saya mau minta putus, aku mau minta putus, kata saya tuh mas kayak gitu. Ya udah, senang gak apa-apa. Kalau emang gak jodoh ya udah, kata dia tuh. Sempat ya udah gitu ya. Di situ saya nggak kepikiran apa-apa mas. Kalau udah putus ya udah aja ya, gitu. Yang namanya udah putus lah, udah gitu. Udah gitulah, lepas gitu. Akhir gitu. Lah. Terus, nah beberapa hari kok tiba-tiba saya tuh kok jadi kepikiran ya mas, kerja kepikiran, waktu di jalan kepikiran, waktu di rumah juga kepikiran, jadi gak bisa lepas pikiran saya dari dia tuh mas. Terus ke dia terus ya, tiap detik, misalnya tiap jam. Ya seolah-olah yang ada di pikiran Arif tuh dia terus ya. Semenjak diputuskan sama saya mas. Diputuskan. Semenjak diputuskan saya tuh merasa ngebatin mas, ngebatin kepikiran. Yang dirasa apa, pingin ketemu kah, atau makin sayang, atau bagaimana itu perasaan Arif pas ya yang namanya keingetan udah jelas saya inget terus gitu. Terus selain dari inget, rasa itu ada nggak pengen ketemu, makin sayang atau gimana? Justru itu mas, jadi saya tuh makin sayang ke dia, jadi menyesal gitu mas. Timbul rasa menyesal, timbul rasa menyesal, terus kepikiran pengen ketemu lah, pengen balik lagi lah ke dia. Ya pokoknya pengen dia lah pokoknya mas. Dipikir-pikir ya kenapa gini ya, padahal kan saya dulu kalau putus ya udah gitu, cuman baru kali ini sama dia doang mas, saya ngerasain kayak gini. Supaya kerja juga gak fokus mas, pikiran ngebatin, wah kenapa nih, saya pikir-pikir kenapa nih. Cobalah, saya tuh punya satu paman saya di Sancang. Karena mungkin rasa penasaran Arif dengan apa yang dialami Arif saat itu, sampai keingetan, sampai gimana, rasa penasaran ada apa gitu ya. Jadi gak wajar gitu mas, kayak di luar nalar gitu lah. Lah kenapa gitu, padahal terus kan tindakan Arif jadinya, saya coba tanya ke paman saya punya satu paman, ya mungkin notabene-nya ya bisa ya seperti hal-hal seperti itulah, bisa membaca pikiran seseorang. Nah saya tuh cobalah hubungin paman saya di Sancang mas. Saya coba hubungin, halo mas, nah, saya telepon ya, halo mang, saya kunaonnya udah putus sama satu cewek tapi kepikiran wae, saya gitu mas. Nah kata si paman saya yang di Sancang, oh ternyata Arif itu kena pelet sama cewek ini, mana coba lihat saya fotonya, seperti itu. Awalnya saya nggak percaya mas. Iya, dan hal-hal seperti itu ya. Masa sih zaman sekarang gitu, si pakai yang kayak gitu. Saya nggak percaya awalnya mas, sampai akhirnya Arif harus hati-hati, karena ini cewek punya kayak pengasihan gitu mas. Semodel pelet gitu, saya gak ngerti gitulah ya. Karena saya gak paham hal seperti itu. Kesini aja Arif, saya obatin kata peng saya. Arif suruh ke Sancang, obatin sebelum nanti makin parah. Betul. Di situ saya coba buat pikirin lagi ya, karena memang tidak percaya mas gitu. Ngapain juga gitu, harus diobatin gitu. Ini hal sepele kan, hal gitu sepele ya. lah masalah. Ya hal sepele lah gitu. Gitulah. Mungkin nih sayanya gagal move on, mungkin awalnya seperti itu.
Tapi tapi kayak yang aneh juga gitu mas, kenapa bisa kayak gini. Saya akhirnya memutuskan untuk pergi ke Sancang mas, ke Garut. Jam berapa ya saya ke Sancang itu, jam sore lah mas. Semenjak setelah saya menanyakan perihal saya gitu ke mang saya langsung berangkat besoknya mas. Sore berangkat, sampai sana malam, mungkin jam 10 sampai sana. Langsung aja mas, gak banyak basa-basi ya, saya langsung temuin paman saya. Sama paman saya langsung saya diajak ke orang bisa di sana di Sancang. Begitu datang tanpa istirahat atau apa, langsung saja mas dibawa ke orang yang bisa itu. Terus nah di situ banyak hal-hal yang di luar nalar mas, keanehan-keanehan. Banyak keanehan-keanehan. Contoh seperti ini, paman saya kan banyak mogopati, banyak tamu-tamu lah dari luar kota. Ya seperti itu. Hal-hal seperti saya lah, mengobati hal seperti saya. Cuman anehnya baru kali ini mengobati satu pasien yang cobaannya kayak gini sih mas. Apa tuh? Kayak semodel waktu saya tiba-tiba ke sana, ke Sancang, tiba-tiba mau saya ke rumah orang yang tersebut, yang apa, yang bisa orang gitu bisa itu. Tiba-tiba tuh hujan mas. Gak tahu kenapa tiba-tiba hujan. Mungkin bisa jadi faktor kebetulan awalnya ya. Awalnya hujan angin, terus ya mati lampu juga mas, aliran mas. Mati lampu, hujan angin. Keadaan itu di tengah hutan mas, perjalanan mau menuju rumah si orang tersebut. Jadi posisi dari pamannya Arif ke orang bisa itu menempuh perjalanan itu hutan mas, hutan Sancang itu kan. Hutan Sancang. Saya pakai motor berdua mas sama paman saya. Sampai saya di apa ya mas, seperti dikasih nasihat atau apalah sama paman saya, sing sabar, katanya harus sabar karena ini hujannya berat. Karena saya emang sebelumnya belum pernah ngobatin satu pasien kayak gini, sampai rintangannya itu benar-benar berat mas. Mati lampu lah ya di tengah hutan mas. Terus perjalanan tuh menempuh perjalanan 1 jam, setengah jaman lah. Setengah jam. Tapi posisi atau kondisi seperti itu dengan hujan, mati lampu setengah jam berasa jauh banget mas. Apalagi kan di tengah hutan gitu kan. Ya betul. Yang notabene-nya kan hutan angker gitulah, hutan Sancang. Saya tuh mikir gini, masa sih masalah kayak gini juga harus kayak gini gitu cobaannya gitu. Nah singkat cerita, sampailah ke tempat si orang bisa tersebut mas. Sudah sampai di situ, gak tahu kenapa si orang bisa tersebut tiba-tiba sakit mas, katanya gak nerima pasien di hari itu. Nerima pasien setelah datang. Tapi sebelumnya sama paman saya tuh dikontak dulu mas. Dia tuh katanya ya sok sini aja bisa. Siap gitu. Siap. Nah begitu datang ke sana tiba-tiba sakit dia mas, sakit kepala katanya. Tahu ada penyebabnya? Dia bilang nggak penyebabnya? Nggak, katanya nanti dulu lagi sakit kepala. Di situ capek-capek ya mas saya ke sana gitu, gak jadi. Situ teh, ayo saya ada lagi kata paman saya, kita bawa lagi ke sana, ke daerah Cipeer. Bawa lagi beda tempat lagi mas. Dari situ langsung gitu. Tapi sama lewat hutan lagi mas. Lewat hutan lagi, terus di sana tiba-tiba motor tuh susah hidup mas. Begitu mau berangkat ke tempat yang satu lagi ke sana, motor tuh tiba-tiba mati mas. Gak tahu kenapa. Tiba-tiba mati, gak bisa dihidupi. 1 jam saya benerin mas, gak hidup-hidup itu motor. Gak tahu kenapa. Ternyata ya gak tahu gitu ya mas, tiba-tiba nyala lagi. Tiba-tiba nyala lagi, saya lanjutin lagi lah perjalanan ke sana. Nah di sana akhirnya ketemulah sama orang bisa tersebut. Saya langsung nanya-nanya lah perihal kayak saya gini, Pak saya itu udah putus sama satu cewek, tapi kepikiran terus Pak, kata saya tuh seperti itu. Nah kata si orang bisa tersebut, oh ini mas kena pelet sama si cewek ini. Jadi orang itu langsung bilang ke Arif bahwa Arif tuh
terkena pelet. Begitu saya nunjukin fotonya, saya kepikiran aja nih sama cewek ini, kenapa gitu, nggak kayak biasanya. Cuma gak wajar juga mas, kepikirannya. Oh, Sena ini kena pelet, kena pelet. Awalnya emang nggak percaya, masa sihnya kalau kena pelet gitu, nggak percaya, awalnya nggak percaya. Terus ya udah gini aja kata orang bisa tuh. Satu, Sena jangan lagi Sena dihubungin mas, si cewek ini jangan dihubungin lagi. Kedua, dikasihlah surat-surat bacaan gitulah buat diamalkan. Ketiganya, ya udah Sena hapus semua foto-fotonya, hapus nomornya, media sosialnya semuanya hapus pokoknya, supaya nanti nggak keingetan lagi. Di situ teh, ya udahlah saya turutin mas. Singkat cerita beres. Dari situ pulang ke rumah paman saya mas. Pulang dari paman saya amalkan lah yang dari tadi, yang dikasih orang itu ya. Orang itu saya amalkan, ya lancar gitu ya, nggak sedikit nggak kepikiran sih, agak lumayan nggak kepikiran. Tiba-tiba ya udah aja gitu, nggak kepikiran. Sudah mulai hilang lah. Udah mulai hilang. Nah, terus saya pulang lagi lah ke Bandung. Setelah beres pengobatan itu saya pulang lagi ke Bandung. Di Bandung saya sempat deket lagi sama cewek mas. Selain cewek ini, selain si cewek ini, saya tuh coba pengen pacaran lagi lah, atau gimana ya? Pacaran lagi sama satu cewek buat lupain dia. Nah ternyata gitu saya jalanin hubungan sama cewek baru, malah keinget lagi ke cewek yang itu mas. Jadi yang tadinya sudah lupa, begitu ada hubungan atau kenal dengan cewek baru, Arif ingat lagi ke cewek tersebut. Seperti sama gejalanya kayak awal. Jadi justru lebih parah sekarang. Lebih parah. Kayak langsung menggebu-gebu mas. Kok kepikiran lagi gitu mas? Kepikiran lagi, kerja kepikiran lagi. Lah kenapa gitu? Emang benar gitu ya ilmu kayak gitu? Ya tuh. Terus tuh apa? Terus Arif nanya lagi atau gimana ini, kenapa gitu ini bisa inget lagi atau bagaimana? Nanya ke orang yang tadi. Nanya lagi saya, ini kenapa kok kepikiran lagi? Iya karena Arif itu udah kayak kena, bukan pelet lagi mas katanya. Bukan kayak kena pelet lagi, kayak semodel gendam. Jadi agak susah juga katanya pengobatannya. Karena kalau pelet itu kan yang diserangkan pikiran. Kalau pelet kemudian gendam kan nyerangnya ke jiwa. Jadi agak susah juga katanya. Jadi perlahan lah harus bisa gitu. Jadi nggak bisa langsung disembuhkan gitu. Jadi emang pasti kepikiran lagi. Karena kan emang Arif kena gendam katanya seperti itu. Ya walaupun nanti Arif punya hubungan lagi sama cewek yang lain, tapi tetap pikiran mah bakal ke si cewek yang itu karena Arif sudah kena gendam. Nah terus Arif terus bagaimana, mau rencana datang lagi ke orang itu atau bagaimana? Oke, terusin dulu cerita yang tadi gimana setelah keinget lagi. Nah setelah keinget lagi, sempatlah saya tuh ke orang bisa lagi mas. Mau nanyain lagi ke orang pada suka ada ya. Kalau ini di Sancang, sekarang ke wilayah pada suka. Daerah Bandung sih. Daerah Bandung. Cobalah saya nanyain lagi, kenapa nih saya kepikiran lagi. Saya sempat pernah diobatin, pernah di gimana, tapi kepikiran lagi. Terus kata orang yang bisa, ya kayak orang pada suka itu, ya agak susah juga gitu, karena ini kena pelet semodel gendam, jadi agak susah juga gitu mas. Jadi hampir dari kedua orang tadi itu hampir jawabannya sama. Ya susah karena mungkin pengaruh dari sihir ini mungkin lebih kuat gitu. Nah, mungkin dari semua cerita Arif, pertanyaan saya sekarang masih mengalami hal itu, masih keingetan dia atau bagaimana gitu? Masih mas, masih kepikiran, masih ada rasa pengen ketemu juga mas. Ya itu tadi, bisa kalau bener-bener Arif kena
pelet, itu tadi dengan keyakinan kita sama Allah, yakin sembuh dan ada caranya ya, maksudnya untuk kita menolak bala dari pelet tersebut gitu, adalah cara-caranya ya. Dan dengan satu, harus dengan yakin. Ya, bila mana kalau tidak yakin, itu sia-sia juga gitu. Ya mungkin menurut saya kita tarik benang merahnya, memang pelet itu ada gitu. Ya. Mungkin Arif sendiri lagi mengalami ya, kalau sekarang lagi mengalami. Pelet itu ada, dan mungkin bagi Baraya Tri Channel yang meragukan adanya pelet ataupun mempercayai adanya pelet, saya kembalikan lagi ke pemahaman atau ke keyakinan Baraya Tri Channel masing-masing. Dan intinya kalau saya pribadi dan mungkin narasumber sekarang yang lagi mengalaminya juga, saya percaya adanya pelet. Bahkan di era sekarang pun yang notabene-nya 2025 lah, udah zaman canggih modern. Ya bahkan ini ada, kita sempat ada gimmick lah istilahnya. Wah, dukun-dukun sekarang udah nggak bisa melihat. Kenapa? Karena filter kita tuh udah beda kan gitu. Itu kan gimmick ya. Tapi emang medianya tuh bermacam-macam. Kalau pelet itu bisa jadi lewat foto, bisa jadi lewat rambut, ataupun dari baju, ataupun dari apalah, itu semua bisa dijadikan media. Bisa dijadikan media. Terutama yang paling ampuh itu apa? Rambut. Karena itu kan langsung dengan tubuh kita ya, dengan salah satu tubuh kita, dan itu sangat ampuh yang saya tahu. Nah, itu yang paling susah, yang agak susah. Tapi walau bagaimanapun kita kembalikan ke keyakinan kita dengan adanya Allah, tidak ada yang susah bila kita yakin di diri kita sembuh. Itu aja. Apa mungkin ada kelanjutan ceritanya atau bagaimana? Cukup saja Mas. Cukup saja. Nah. Oke, jadi Baraya Tri Channel mungkin itu sekelumit ya tentang apa itu pelet. Dan memang iya ada gitu. Dan mungkin kalau agak menyinggung atau melebar sedikit, pelet itu bukan untuk ke orang, bahkan misalkan diri saya untuk memelet orang biar suka atau apa, itu kan ada pengasihannya. Kita tanam susu, itu kan salah satu bentuk pelet juga sebenarnya. Biar orang apa, simpatik sama kita, suka sama kita. Nah di situ gitu. Nah ada hal juga yang seperti itu. Intinya saya kembalikan lagi ke Baraya Tri Channel. Ini mau percaya atau tidak, tapi kenyataannya memang ada. Dan sekali lagi bahwa ini cerita bukan karangan, bukan fake, hoax atau fiktif. Ini cerita benar-benar dialami oleh narasumber saya episode kali ini. Oke, Baraya Tri Channel. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.